Untuk penjelasan diagram blok, karena workshop 2 belum menggunakan tombol start stop, jadi kita langsung menggunakan saklar on off untuk mengaktifkan power supply. Dimulai dari start stop ini, untuk mengaktifkan sensornya, jika yang mendeteksi benda adalah sensor true beam, maka sensor tersebut akan memberikan outputan menuju ke input Arduino. Maka Arduino akan memberikan inputan ke driver motor dan motor akan bergerak clockwise. Lalu setelah motor berputar, maka benda kerja akan menuju ke sensor retroreflektif, dan sensor tersebut akan mendeteksi bendanya. Maka sensor tersebut akan memberi outputan menuju ke input Arduino. Kemudian Arduino akan memberikan sinyal ke driver motor, dan driver motor akan menggerakkan motor ke counterclockwise. Setelah sensor turbin mendeteksi benda lagi, maka proses ini akan berhenti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian driver motor yang digunakan pada workshop 2. Driver ini untuk menggerakkan motor secara CW clockwise dan CCW counterclockwise. Yang pertama, untuk mengaktifkan motor supaya bergerak clockwise itu digunakan channel H1 dan juga L2. Dimulai arus mengalir masuk ke H1, kemudian drivernya aktif. Lalu output dari H1 output driver mengeluarkan arus menuju ke MOSFET yang Q1. Setelah itu, setelah MOSFET aktif, akan dialiri arus dari 24 volt dan menuju ke T-block yang nanti akan menuju ke motor. Setelah itu juga ada L2. Setelah L2 aktif, drivernya aktif, kemudian outputnya masuk ke Q4 atau MOSFET yang di bawah ini. Q4, kemudian setelah Q4 aktif, MOSFET ini Q4 akan dialiri arus dari ground kemudian masuk ke T-block yang nantinya masuk ke motor. Lalu kemudian motor akan bergerak secara clockwise. Itulah tadi untuk motor bergerak secara clockwise. Kemudian untuk bergerak secara counterclockwise sebenarnya sama, hanya saja pengaktifan input outputnya yang berbeda. Untuk pengaktifan counterclockwise dimulai dari L2 yang di driver ini, kemudian output dari L2 masuk ke MOSFET yang V2 di bawah ini. Lalu setelah itu, setelah MOSFET aktif, akan dialiri arus dari ground yang kemudian masuk juga ke terminal atau T-block yang nanti akan ke motor. Lalu setelah itu juga ada H2 yang dari driver yang kanan ini, kemudian outputnya keluar menuju ke MOSFET yang V3. Lalu di MOSFET yang V3 ini setelah aktif akan dialiri arus dari power atau 24 volt kemudian menuju ke T-block atau yang nanti akan menuju ke motor. Kemudian motor akan bergerak secara counterclockwise. Dan itulah tadi pergerakan untuk clockwise dan counterclockwise. Dan di atas ini adalah rangkaian untuk LED-nya sebagai indikator motornya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian skematik
sensor. Yang pertama adalah sensor retroreflektif yang akan mengeluarkan output active flow atau disebut dengan rangkaian pull down. Yang menyebabkan sensor ini mengeluarkan output active flow adalah dari penyambungan resistor di sini dengan sensor infrared dan fotodioda. Apabila sensor infrared dan fotodioda di sini mendeteksi benda, maka LED di sini atau D5 ini akan mati. Itulah mengapa disebut dengan active flow. Kemudian untuk sensor true beam di sini, sensornya mengeluarkan output active high. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, tapi perbedaannya terletak pada penyambungan resistor di sini dengan sensor infrared dan fotodioda. Apabila sensor infrared di sini dan fotodioda di sini mendeteksi benda, maka LED di sini atau D6 akan menyala. Disitulah disebut dengan sensor output active high. Dan untuk potensio di sini, dua potensio ini berfungsi untuk mengatur jarak sensing dari sensor ke benda. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan benda kerja yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini ada konveyor, ada box yang berisi rangkaian driver dan sensor, juga ada motor. Bisa kita lihat di sini ada lampu indikator untuk motor, lampu indikator untuk sensor 1 yaitu true beam, dan lampu indikator untuk sensor 2 yaitu retroreflektif. Sensor true beam sendiri menggunakan fotodioda dan infrared transmitter. Berfungsi apabila ada benda yang dideteksi, maka lampu akan menyala. Dan yang kedua ada retroreflektif, menggunakan fotodioda dan infrared transmitter. Saat benda dideteksi, maka lampu indikator pada sensor 2 ini akan mati. Ya, mari kita simulasikan. Ya, ini seperti yang bisa dilihat, saat ada benda terdeteksi, maka sensor 1 akan, lampu indikator sensor 1 akan menyala. Nah, ini adalah rangkaian active high. Lalu yang retroreflektif, sensor indikatornya sensor 2 menyala saat ada benda dideteksi, maka dia akan mati. Ini menggunakan rangkaian active low. Seperti itu teman-teman.
Sekian presentasi dan hasil kerja workshop 2 dari kelompok 9. Terima kasih.